Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudi Azaki dengan NIM 12130300096 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas B. Saya akan menjelaskan review materi semester 1 dan semester 2. Yang pertama itu pengertian ruang lingkup dan konsep. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi di Yunani masih mengenal yang namanya mitologi dan mitos. Maka pada saat itu masih kental dengan namanya dewa-dewi. Maka pada zaman ini muncullah para pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf, diantaranya itu Aristoteles, Pythagoras, Heraklitos, Socrates, Plato, dan lain-lain. Jadi yang pertama, pengetahuan itu adalah suatu hal yang dapat diketahui oleh panca indera. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Yang dimaksud ilmu sistematis adalah ilmu yang berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik menjadi ilmu apabila memenuhi 3 indikator, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis adalah pengetahuan yang dapat didefinisikan. Epistemologis yaitu pengetahuan yang memiliki metode penelitian. Aksiologis yaitu pengetahuan yang memiliki manfaat. Maka tidak semua pengetahuan merupakan ilmu, tetapi ilmu itu sudah pasti adalah sebuah pengetahuan. Hukum tata negara memiliki beberapa sebutan, yaitu diantaranya yang pertama constitutional law atau law state law dalam bahasa Inggris, droit constitutionnelle dalam bahasa Prancis, Strafrecht dalam bahasa Belanda. Pengertian dari hukum tata negara sendiri ialah sebuah kumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan kelengkapan secara negara dalam garis horizontal dan vertikalnya, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Kusmadi Pudosowejo, yaitu hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan hierarki. Kalau sedangkan menurut Scholten, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Kemudian ada 3 asumsi mengenai hukum tata negara, yaitu pertama perangkat aturan negara secara horizontal dan vertikal, dan kemudian hak asasi. Ruang lingkup HTN atau hukum tata negara ini ialah yang pertama organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya, serta struktur pejabat negaranya. Selain itu, hukum tata negara juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosial, dan administrasi negara, dan ekonomi, dan yang lain-lainnya. Sumber hukum dari tata negara ini ialah diantaranya pertama hukum internasional yang sudah diratifikasi menjadi hukum nasional, kemudian peraturan perundang-undangan yang tertulis, hukum adat, jurisprudensi, constitutional convention, doktrin, ilmu hukum yang menjadi ius communis, opinio decotrum. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada asas-asas hukum tata negara. Asas ialah sebuah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Lalu selanjutnya ada bentuk negara hukum. Terdapat 2 bentuk negara hukum, yaitu formal dan material. Bentuk formal terbagi menjadi 3, yaitu pertama individualisme, kemudian kedua negara sebagai penjaga malam atau Nachwestestaat, yang ketiga monopoli. Individualisme itu adalah negara yang merupakan sebuah negara yang memberikan kebebasan terhadap masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, negara sebagai penjaga malam, yaitu adalah negara yang fungsinya hanya sebagai penjaga, artinya negara itu baru akan hadir apabila ada keadaan yang mengharuskan negara tersebut hadir. Kemudian monopoli. Monopoli adalah negara yang sangat bertentangan dengan negara individualisme, yang mana negara monopoli itu memiliki peran yang sangat dominan. Selanjutnya bentuk negara material. Bentuk negara material terbagi menjadi 3, yaitu pertama kolektif, kedua dominasi negara, kemudian welfare state.
Kolektif maksudnya adalah bersifat kolektif, kolegia atau konsensus antar masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Kemudian dominasi negara, yaitu bentuk di mana negara memiliki sifat yang mendominasi dan tidak memberikan ruang partisipasi politik bagi masyarakatnya. Ketiga itu welfare state, itu adalah maksudnya memiliki cita-cita yang ideal, yaitu sebuah negara sejahtera dan merupakan gabungan bentuk dari kolektif dan dominasi. Selanjutnya akan membahas asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas kesatuan. Asas kesatuan adalah bentuk pemerintahan itu lebih cenderung sentralistik atau kewenangan negara berada di pusat. Tetapi bukan berarti daerah tidak memiliki otoritas atau yang disebut sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini yang pertama desentralisasi, dekonsentrasi, kemudian tugas pembantuan. Lalu yang kedua itu ada asas negara hukum. Yang pertama, ciri-ciri di negara hukum ini menurut internasional, yaitu pertama jaminan HAM, hak asasi manusia, kemudian badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketiga itu asas demokrasi. Ada beberapa indikator dalam asas demokrasi ini menurut Afan Ghaffar, yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan itu secara bertanggung jawab, kemudian adanya partisipasi langsung dan tidak langsung, kemudian ada rotasi kekuasaan, kemudian ada pemilu, lalu ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Lalu selanjutnya itu membahas tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum tipe dan bentuk susunan negara itu menjadi dua, yaitu yang pertama negara kesatuan atau unitary state, itu adalah bersifat bersusun tunggal baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahannya maupun kekuasaannya. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan itu merupakan bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Dalam negara kesatuan ini terdapat 4 model, diantaranya vertical management model, ini digunakan di Inggris dan Jepang, central representative model digunakan di Swedia, Spanyol, dan Denmark, unification model digunakan di Belanda, dan fixed mix model di Perancis. Model-model di atas ini merupakan bentuk atau model pemerintahan dari suatu negara. Model tersebut juga memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama itu hanya memiliki satu konstitusi yang berlaku, kemudian memiliki satu pemerintahan berada di tingkat pusat, kemudian satu kewarganegaraan, kemudian satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dan pemerintahan pusat, kemudian dominasi pusat. Selanjutnya negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat, serta indikator yang membuat negara tersebut adalah perasaan sebangsa dan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Tentang beberapa karakter di dalam negara serikat ini diantaranya adalah satu wilayah negara itu terbagi menjadi beberapa negara bagian, kemudian kedaulatannya ganda, kemudian hubungan antar pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif dan kooperatif, yang di dalamnya terdapat kewenangan yang bersifat eksekutif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama yang sangat minimal. Lalu selanjutnya yaitu tentang bentuk pemerintahan, yaitu ada autokrasi, oligarki, monarki, republik, dan yang lain-lainnya. Kemudian autokrasi itu adalah bentuk pemerintahan dikelola oleh satu atau sedikit orang dan memiliki kendali yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah partai tunggal yang berkuasa. Kemudian ada oligarki, itu adalah bentuk negara yang dikelola sekelompok orang. Monarki adalah pemerintahan tunggal. Yang membedakannya dengan bentuk autokrasi itu, kalau autokrasi itu memiliki pembantu-pembantu pemerintahan yang memiliki kewenangan dan menegakkan keadilan negara, sedangkan monarki sistemnya itu berupa kerajaan. Kemudian republik itu bentuk yang dikendalikan oleh masyarakat untuk rakyat. Menurut Aristoteles, terdapat dampak kemerosotan
dari satu bentuk pemerintahan, yaitu seperti monarki, merupakan bentuk pemerintahan sempurna. Namun jika terjadi kegagalan dalam bentuk monarki, akan timbul kemerosotan yang berupa despotia dan tirani. Kemudian aristokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan sempurna, namun jika terjadi kegagalan dalam bentuk aristokrasi, itu akan menimbulkan bentuk kemerosotan berupa oligarki dan plutokrasi. Lalu ada politeia merupakan bentuk pemerintahan sempurna, namun jika terjadi kegagalan dalam bentuk politeia, akan menimbulkan bentuk kemerosotan berupa demokrasi. Lalu selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Mahfud MD yaitu sistem hubungan tata kerja antar negara dan antar lembaga-lembaga negara, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Nah, presidensial itu, dalam pemerintahan presidensial itu memiliki beberapa ciri, diantaranya kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Parlemen dan pemerintah itu memiliki posisi sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat yang tadi. Kedua ada parlementer. Dalam sistem parlementer itu memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kemudian kedudukan eksekutif itu lebih rendah dari legislatif. Kemudian selanjutnya itu tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu berasal dari kata autos, artinya diri, dan kratos yang artinya kekuatan. Berarti negara autokrasi merupakan negara yang dipimpin oleh satu orang yang disebut sebagai autokrat. Negara ini memiliki kekuatan, yang memegang kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi ini memiliki sedikit perbedaan dengan monarki. Misalnya autokrasi itu dibentuk karena situasi dan kondisi, sedangkan monarki itu lebih kepada keturunan atau gen biologis dari raja sebelumnya atau bersifat kerajaan. Autokrasi itu cenderung bersifat profesional dari monarki, sebab dalam autokrasi itu terdapat pembantu-pembantu pemerintahan. Lalu indikator dari autokrasi modern yaitu ada sistem satu partai. Kemudian ada untuk menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Lalu organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan pada penguasa, lalu lebih dominannya eksekutif di sana. Contohnya fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, komunisme di Uni Soviet. Lalu ada negara demokrasi. Dalam sebuah bentuk demokrasi itu semua pernah memiliki hak untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi pijakan di dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Lalu indikator dari demokrasi modern ini adalah sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan dari para individu. Rakyat memilih kendali, penentuan wakil penuh, kemudian undang-undangnya lebih dominan. Selanjutnya yaitu tentang teori pelaksanaan pembatasan dan lembaga-lembaga negara. Yaitu menurut Duverger, pembatasan kekuasaan terbagi 3 mekanisme, yaitu pertama langsung. Dalam mekanisme ini terdapat 3 cara, diantaranya pemilihan terhadap para penguasa. Yang dimaksud adalah masyarakat itu memiliki kehendak untuk menentukan siapa calon penguasanya. Kemudian pembagian kekuasaan. Yang dimaksud pembagian kekuasaan ini upaya untuk mengurangi penumpukan kekuasaan dalam satu lembaga. Lalu ada kontrol yurisdiksionir, yaitu masyarakat melakukan penguasaan terhadap penguasanya. Lalu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Maksudnya itu dimana masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan powernya. Tujuannya agar terjadi kesewenang-wenangan, pengendalian kealiman pihak penguasa dari masyarakat. Maksudnya itu masyarakat secara langsung, baik secara internal maupun eksternal.
Pengendalian itu yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Lalu ada trias politika. Trias politika ini sudah ada sejak abad ke-16 di Perancis, jika bakalnya berkembang dalam beberapa aspek. Di antaranya aspek fungsi diplomasi, fungsi defensif atau pertahanan, finansi atau keuangan, justice keadilan atau fungsi politik. Kemudian menurut John Locke, trias politika ini dikembangkan dan terbagi pada 3 hal. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan federatif. Lalu dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada 1748, itu terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara ini, eksekutif itu bertugas untuk kekuasaan melaksanakan undang-undang, ada satuan kerja pemerintah dan presiden. Sedangkan legislatif itu kekuasaan untuk membuat undang-undang, yudikatif itu untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Baiklah, saya akan masuk pada penjelasan paper makalah kelompok 1. Saya berada di kelompok 1. Saya akan menjelaskan pembahasan paper saya, yaitu tentang pemerintahan pusat. Jadi sistem pemerintahan itu dapat diartikan menurut konsep trias politika dan dalam satu negara, yaitu merupakan sebuah tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, saling bergantung, dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan tersebut. Sedangkan pemerintahan pusat itu badan tertinggi negara yang memiliki kekuasaan pemerintah dalam satu negara, yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, lembaga-lembaga pusat. Lalu dari pernyataan itu melahirkan 3 rumusan masalah, yaitu undang-undang, pelaksanaan otonomi daerah dalam check and balance, dan apa saja pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang 1945 ini menjadi perwujudan dari dasar negara atau ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua itu ada pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi check and balance. Otonomi daerah ialah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dibagi pada 3 masa, yaitu pemerintahan Belanda, Jepang, dan Indonesia. Dan terakhir itu ada pembagian kekuasaan. Dalam sistem politik trias politika terdapat sistem check and balance. Ini dilakukan dengan membagi kekuasaan dalam satu negara itu menjadi 3, yaitu adalah bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Check and balance ini bertujuan agar ketika pelaksanaannya dalam kekuasaan itu kekuasaan negara itu saling menguasai dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Juga ada 3 kekuasaan yang mempengaruhi struktur-struktur lainnya, seperti kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden Indonesia itu artinya presiden memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan di Indonesia undang-undang itu merupakan sumber hak hukum tertinggi dalam menyelesaikan satu perkara yang merupakan hasil dari ideologi Pancasila. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara, yang dipegang oleh DPR dan MPR. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili perkara yang dipegang oleh MA, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga di bawahnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.